Adalah Menata diri ya cirinya empat. Yang pertama kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu. Jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu. Apapun yang mau dilakukan, coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya empat untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu vonis kita, penilaian kita, apa? Rayuan kita pada diri kita sendiri itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh, bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentuk. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Ah, siapa sih saya ini, Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya. Kan sering kemarin anak-anak bilang begitu, ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya, masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian hitung sampai 10. Ini sebenarnya ada gium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah, kurang ajar dia. Ngomong jelek tentang aku di medsos. Tak bales ah. Sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales bener apa enggak? Nanti efeknya apa kalau dibales? Sudahlah, pokoknya harus menang. Kedua, dibales tenan apa enggak? Nanti sampai 10 kali coba. Undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh. Pertimbangkan masak-masak, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara. Yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang, hitung sampai 100. Masih kurang, hitung sampai 1000. Sampai 10.000 boleh. Pak, saya mau marah, Pak. Ayo ngitung dulu sampai 100. Satu, dua. Wah, tambah marah saya, Pak. Jengkel gara-gara ngitungnya tadi, Pak. Ayo ngitung sampai 10.000 kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi, biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa.
kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Kan sulit, ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Nggak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus kita. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum biar segar. Ini sebenarnya eh, analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran, sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah ini self-management. Kesadaran diri itu cirinya 4. Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita. Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih? Itu bisa. Saya Pak rasanya capek Pak, bosen Pak, lelah Pak, jenuh Pak, dan lain sebagainya. Ini mampu mengenali emosi. Terus menerima diri apa adanya. Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya. Menganggapnya dirinya baik terus. Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya. Jadi tahu dan menerima. Saya baru sadar misalnya loh, saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya, enggak pernah ngadep sini. Jangan-jangan ada yang tidak beres ini di emosinya. Misalnya ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah ini diterima dulu, iya ya. Mestinya ya enggak begitu, mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana, kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati, berarti kan besok ngajinya ngadep sana juga lah, enggak ngadep sini. Tapi diterima dulu. Kalau orang denial menyangkal, oh enggak kebetulan saja ngadep sini. Biasanya juga enggak begitu. Misalnya menyangkal, kalau menyangkal enggak ada perbaikan. Terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas, emosi kita bisa meleset, untuk selanjutnya diperbaiki. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Hari ini kan banyak orang itu me, memotivasi kita. Pokoknya kamu bisa deh, kamu bisa deh. Ya, tapi yo harus sadar kenyataan juga. Misalnya, wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden ya. Wah terus bisa Pak. Yo, iya kamu ndak realistis namanya. Percaya diri ya, tapi sadar kenyataan juga. Ini lebih sehat untuk emosi kita. Kemudian yang terakhir mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku ya tidak putus asa. Ini kan terus menertawakan diri. Bodoh banget yo aku ini. Gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa tidak bisa itu malah ketawa. Harusnya kan sedih, dia malah ketawa. Tidak bisa ya Pak, tidak mampu ya Pak. Kan sering begitu. Jadi, kamu sudah baca belum? Belum baca ya Pak. Terus ketawa. Ya, tidak apa-apa loh. Anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran loh, kamu ketawa yang diketawain siapa?
Oh mungkin dirinya sendiri bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah. Jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah, strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegang. Aku kok marah, padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Loh, sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Loh, aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Loh, itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Yo, nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, ya kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira ada baiknya enggak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Nah, ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, ndak apa-apa lah. Ini kan ndak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini nih biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini anak cerewet yang tadi ini. Itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau. Kemudian cari feedback yang bagus. Manusia itu ada keterbatasannya termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik, ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih sabar. Saya harus lebih pemaaf. Saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir, jangan menunggu atau menunda. Jangan. Iya Pak, yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting, bagus. Tapi ya besok lah Pak, masaan. Itu namanya nunggu, nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua, itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang, besok saja. Mau belajar, nanti saja kalau sudah. Akhirnya ya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan.
Banyak alasannya. Di catatan saya ada beberapa. Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi. Orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum. Keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah ini tuntutan adil. Itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat. Harus begini, harus begitu kan. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus, Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman. Dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang. Harusnya dihukum mati, adalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar rumahnya malah dijadikan suaka. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu Nabi Muhammad. Paradigma memaafkan. Suatu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku, Nabi, saya kemarin baru saja zina. Jarang ya ada kayak gini hari ini. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, enggak cuma ngaku, di video lagi. Ya, tinggal kita lihat bisa dia enggak cuma ngaku ada buktinya. Cuma 3 kali dia ngadep Nabi begitu. Di begitu ngadep pertama, Nabi pura-pura enggak dengar, terus Nabi minggir. Ngadep kedua, Nabi bilang, ah enggak mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu enggak zina, bertobat sajalah. Terus Nabi minggir. Sampai 3 kali Nabi masih begitu. Sudahlah, kamu tobat saja. Datang yang keempat baru Nabi bilang, ya sudahlah kalau kamu ngeyel. Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang tobatlah. Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. Ya wis kalau mau rajam ya rajam lah. Kamu sendiri yang mau. Jarang nih kayak gini anak muda sekarang. Oke, begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, waduh Nabi ternyata sakit, masih boleh tobat enggak? Ya, ya kan terus Nabi bilang, ya sudah dibilangin sejak tadi disuruh tobat kok ngeyel. Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya mungkin menurut Nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa. Iya, oke. Itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat. Ya konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai 3 kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat. Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya. Pengen dolanan hukum mesti. Oke, kalau orangnya memang niatnya pengen main-main hukum mungkin sama Nabi dirajam beneran. Nah ini kan lihat anaknya masih muda. Nah itu paradigma memaafkan. Melampaui hukum pasti. Melampaui hudud kalau dalam syariat. Dimaafkan. Terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. Enggak, saya tidak akan memaafkan. Nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior. Emangnya siapa aku?
Nah, itu bisa. Atau itu, dia merasa inferior. Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil mau gimana lagi. Nah, itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian tidak lah, itu cuma permainan. Kalau yang minta maaf dosennya apa ya kita bisa menolak. Dosennya telat. Kita sudah nunggu setengah jam, nggak datang-datang. Begitu datang, maaf ya saya ada tamu tadi sebentar. Masuk, enggak Pak, enggak saya maafkan. Masuk betul. Kita sudah nunggu setengah jam ya Pak, kan nggak gitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, nggak bisa, sudah dimulai. Keluar, keluar ya. Gimana lagi? Minta maaf Pak, tadi bannya gembos. Nggak bisa, sudah aturan itu. Itu kan relasi kuasa. Kamu tidak berani memaafkan, yang sini tidak berani menolak permintaan maaf. Nah, itu maka orang terus tidak paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit nggak boleh masuk, dosennya juga nggak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang Pak, ngajar sendiri misalnya. Itu namanya adil. Nah, oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, Pak perjanjian Pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Oke. Nah, nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus, itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan. Bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah, itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepeleset omong kok Pak. Enggak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah. Harus dihukum. Nah, itu paradigma adil yang dipilih. Terus, ada yang terakhir. Yang menganggap bahwa enggak. Memaafkan itu enggak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek. Makanya perlu ada hukum. Nah, itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah, Pak. Orang itu kalau dipukul, ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami. Meskipun ada kalanya ya memang karena nggak level, nggak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Itu kan janjinya sih pingin balas, tapi yo sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena ya itu kan tidak alami sebenarnya. Alaminya jangan ya pingin balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah tidak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memaksa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke, jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan. Sebelum masuk ke teori-teori tentang pemaafan, ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini miskonsepsi. Tidak begitu. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang ini tetap salah menurutku, cuma saya maafkan. Kan begitu. Makanya tadi, yang melupakan kesalahan tidak termasuk jenis pemaafan. Kayak yang sebelumnya tadi, forgetting. Jadi maaf nggak boleh lupa. Kemarin kamu selingkuh, aku inget loh, tapi saya maafkan. Dan akan inget terus, diselingkuhi. Kalau nggak inget terus kan nanti diselingkuhi lagi, lupa lagi.
selingkuh lagi, lupa lagi. Enggak. Ingat terus. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Kamu katanya memaafkan, kok diinget-inget. Loh, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, kalimatmu aku maklumi, tapi itu tetap salah kan? Dan aku ingat biar kamu nggak bikin salah lagi yang kedua. Jadi itu miskonsepsi. Enggak, maaf bukan berarti melupakan. Yang kedua, ada yang anggap maaf itu simbol lemah. Jangan dimaafkan. Hanya orang-orang lemah yang memaafkan. Kalau Gandhi kebalikannya, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Tidak gampang loh memaafkan itu. Kamu yang disalahi, disakiti, diselingkuhi, dibohongi, dicurangi, untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu nganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena jarang, nggak banyak orang bisa memaafkan. Kalau membalas mungkin, nggak orang, nggak, saya pengen balas Pak, nggak bisa balas, tapi ya itu kelemahan. Tapi kalau memaafkan, enggak. Kalau mau saya balas Pak, tapi saya maafkan. Itu kan orang-orang kuat. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan atau kekuatan. Kalau ada yang bilang begitu berarti miskonsepsi. Yang ketiga, pemaafan. Ada yang menganggap, Pak, kalau saya maafkan berarti tidak adil, Pak. Yang salah kan harusnya dihukum. Jadi antara keadilan dengan pemaafan ini dua level yang berbeda. Adil itu hak, tapi maaf itu keluhuran, kemuliaan, kebaikan. Agama menyuruh tiap kali khotib Jumat itu loh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ini paradigma pas, paradigma hak. Orang yang jatahnya 30 kasihlah 30 itu hak. Itu adil. Tapi di atas adil ada ihsan. Ihsan ini melampaui keadilan. Jauh lebih bagus daripada keadilan. Harusnya kamu zakat cuma 2,5%. Tapi kamu zakatkan 50%. Yang 47,5% itu ihsan. Kita menyebutnya sedekah, sodakoh. Itu ihsan. Harusnya kamu nganternya cuma sampai jalan besar saja, tapi kamu antar sampai depan kamarnya. Nah, sampai depan aja loh ya, nggak boleh masuk. Ah, itu ihsan namanya. Gitu. Atau kalau mau adil, harusnya kamu nggak nganter juga nggak apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa kok. Bukan apa-apa, pacar juga nggak, kemarin ditembak nggak mau. Jadi, tapi kamu paksain nganter, ah itu ihsan, bukan adil. Nah, maaf, itu levelnya ihsan ini. Ya sebenarnya kamu disakiti, kamu didolimi, kamu punya hak untuk balas. Punya hak untuk menuntut keadilan. Tapi kamu maafkan, itu berarti ihsan. Jadi pemaafan itu bukan berarti ketidakadilan. Tapi perbuatan yang baik. Melebihi sekedar menuntut keadilan. Terus, yang keempat, maaf hanya untuk orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang minta maaf. Ini juga termasuk miskonsepsi. Kalau kamu tidak minta maaf ya tidak saya maafkan. Itu ini miskonsepsi juga. Ya kalau ada dia minta maaf ya, tapi dia nggak minta maaf pun bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan. Kadang-kadang nggak usah nunggu orang minta maaf, kita sudah bisa memaafkan. Daripada capek-capek nunggu dia minta maaf. Apalagi dia yang kamu tunggu cuek aja.
Kamu capek nunggu kapan dia minta maaf. Habis waktu menunggu ngapain? Udah dimaafkan aja. Rencananya mau dimaafkan toh ya sudah dimaafkan saja. Nggak usah nunggu-nunggu. Ini tak tunggu-tunggu nggak datang-datang minta maaf ya. Waktu kita habis untuk nunggu dia. Ngapain? Wong dia nggak datang-datang. Sudah dimaafkan saja. Nah itu jadi nggak ada hubungannya dengan minta maaf. Terus yang keempat lagi harusnya lima itu. Eh, maaf itu ada yang bilang bisa cepat dan mudah. Ini tadi yang saya bilang, ya, maaf itu butuh proses. Orang perlu mengendap dulu untuk mempertimbangkan dia memberi maaf apa enggak. Kalau langsung dimaafkan itu biasanya tidak hakiki. Kayak tadi, hanya konstantif. Hanya di mulut. Kayak kamu minal aidin wal faizin kemarin itu kan hanya di mulut. Kalau diproses serius, misalnya Mas minta maaf lahir batin ya, sebentar. Kamu punya salah apa padaku? Coba disebut satu-satu. Oh itu bisa nggak jadi dimaafkan. Ya kan? Jadi enggak, prosesnya nggak secepat itu, enggak seringkas itu. Ada tahapan-tahapannya nanti di belakang. Sebelum orang sampai benar-benar memutuskan untuk memberi maaf. Ya kecuali sama yang enggak kenal sama sekali, enggak pernah ketemu, ketemu nih setahun sekali, minal aidin ya enggak masalah itu. Cuma kadang-kadang kan memang ada memanfaatkan momen, besok aja minta maafnya kalau Idul Fitri pasti dimaafkan. Nah, itu formalitasnya. Coba kamu bilang beneran salahmu apa, enggak mesti dimaafkan. Itu ternyata dulu yang ngambil uangmu di situ aku. Pas enggak punya duit ada uang kececeran tak ambil. Sekarang minta maaf ya, bisa nggak jadi maaflannya. Jadi dia enggak cepet. Maaf itu yang serius ada prosesnya. Kemudian yang kelima, maaf bukan berarti membolehkan atau menganggap baik perilaku yang keliru. Ada orang bohong, ya sudah kamu saya maafkan. Itu bukan berarti terus bohong itu boleh. Bohongnya jadi benar, enggak. Bohongnya tetap salah. Kejahatan yang dia lakukan tetap jahat. Cuma kita memaafkan dia. Besok jangan diulangi lagi, kan begitu. Kok besok diulangi lagi, mungkin pertimbangan memaafkannya jadi lebih panjang lagi sebelum memaafkan. Jadi awas, jangan miskonsepsi. Ada 6 hal yang kita sering salah persepsi tentang pemaafan ini. Yang pertama, maaf bukan berarti melupakan kesalahan. Yang kedua, maaf bukan berarti kita lemah. Yang ketiga, maaf bukan berarti tidak adil. Yang keempat, maaf tidak hanya untuk yang minta maaf. Yang kelima, maaf itu ada prosesnya. Dan yang terakhir, maaf tidak membuat perilaku salah jadi benar. Nah ini miskonsepsinya. Belum kita masuk ke teori maaf memaafkan. Yang pertama, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama, kenapa harus memaafkan itu biar kita ringan hidup kita. Hubungannya sama dendam, kebencian minggu lalu. Itu kan sangat berat untuk psikis kita. Jadi kita minum racun, kayak minggu lalu kan ada pepatah, kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. Kita kan yang berat. Kalau kita nggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci, ketemu yang tidak kita sukai, terus jadinya kan tegang. Nggak jadi lewat. Sudah, mau lewat nggak jadi lewat. Mau
Ke sana nggak jadi ke sana. Mau masuk ke warung ada dia, nggak jadi. Energi kita habis untuk itu. Mau berangkat ngaji, itu mesti dia duduk paling depan. Tiap hari bikin aku kecewa. Aku datang terakhir-terakhir aja, nggak usah lihat. Misalnya, kan kita capek sendiri, hal-hal yang nggak penting, hal-hal remeh-temeh, jadi beban. Maka begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh, kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, wong dia tidak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia nggak mikir apa-apa, dia cuek sama kita. Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang tidak penting kan harus dibuang. Nggak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya tidak enak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau gitu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Oke, itu manfaatnya. Maka maafkanlah. Terus maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak move on, move on. Kamu terjebak oleh masa lalu. Padahal kamu hidup di masa kini. Menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah dibuang saja. Meskipun tidak harus dilupakan, kita ambil pelajaran. Kayak tadi tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja, ya nanti kita nggak bisa jalan ke depan. Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran, tapi jangan fokus ke sana. Kayak naik motor itu. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Nggak, nggak usah kamu lihat terus. Kalau naik motor kamu lihat spion, terus ya nabrak. Sekali-sekali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang mengecewakan nggak usah terlalu dipikirin. Dilihat sebentar aja pakai spion. Nggak usah dilihat lama-lama. Nggak usah dipikir lama-lama. Ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak, kamu mandek di situ. Stuck di situ. Nggak bergerak. Nggak bisa maju. Maka yuk dibebaskan segala yang mengganjal selama ini. Benci terhadap siapapun, apapun. Wong untungnya apa? Hari ini kan kita kadang aneh-aneh. Tidak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita maki-maki. Di WA-WA, di Facebook-Facebook itu kan marak sekarang. Ngapain? Wong yo entah yang bener yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita. Yo ada pengaruhnya, cuma kan tidak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya. Jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Tidak usah nyari di orang lain. Cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki, kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada orang membid'ah-bid'ahkan. Tapi selalu orang lain. Jangan-jangan kita juga begitu. Nganggap orang lain salah, nganggap orang lain keliru, nganggap orang lain tidak pas. Yang pas kita. Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok merasa bangga
Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik, kan ada hadisnya. Min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus, yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas. Karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. Beban batin kita terlalu mantap sehingga melangkah aja kita beratnya luar biasa. Terkungkung oleh masa lalu. Maafkanlah. Biarlah dia dengan yang lain, kamu nyari sendiri yang lain juga. Tidak usah terlalu lama dipikir. Ya, yo Ben, dia sama yang lain. Emangnya tidak bisa nyari yang lebih jelek? Ya, ya, tidak apa-apa tuh. Ya kalau untuk umum kan kamu bisa bilang begitu, tidak apa-apa. Terus, jadi jangan dipendam, bebaskan dirimu. Terus, maaf membuat kita lebih realistis, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus, itu sudah dijelaskan tadi, maaf membuktikan bahwa kita masih manusia yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan. Maaf menunjukkan bahwa ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan. Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru, salah ngomong, keceplosan. Kita tidak memaafkan, pokoknya semua kita laporkan ke polisi. Mbok coba, jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong, jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon ya, tapi karena sudah terlanjur benci ya dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok menimpa kita juga, maka tidaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Yang terakhir di catatan saya, mengapa harus memaafkan? Maaf itu membuat kita punya energi lebih. Yaitu logikanya matematika. Kemarin energi kita pakai untuk membenci orang. Untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita. Ini kan energinya besar. Energi besar ini begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain. Yang lebih penting, yang lebih manfaat. Daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam. Hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang tanya mengapa harus memaafkan, yang pertama kamu akan lebih tenang. Yang kedua kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga, ya biar hidup ini
lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Maka budayakan hidup memaafkan.